Halo guys, gue Jack Nalin. Kalau sebelumnya kita pernah bahas tentang room yang minim customize-nya. Nah, video kali ini kita akan bahas room yang banyak customize-nya nih, yaitu adalah Zen Exhaust. Zen Exhaust ini mengusung tema material Dezigen ya, memiliki tampilan yang cantik di dalam roomnya ini. Nah, di update room Zen X kali ini buat security patch-nya tanggal 5 Oktober 2020. Lalu buat kernel yang digunainnya itu adalah versi 4.14.198. Dan buat changelognya kalian bisa baca di dalam deskripsi sini guys. Lanjut guys, sekarang kita bahas buat interface terlebih dahulu. Ada salah satu hal yang cukup menarik yang gue temuin di dalam room ini, yaitu adalah launcher yang digunakan ini menggunakan launcher dari OnePlus. Kalau kita geser ke kiri, terdapat slogan dari OnePlus ya, yaitu Never Sell. Terus di dalam menu setting launcher juga terdapat pengaturan buat merubah app drawer. Bisa kita set di launcher only kalau mau tampilan home screen kita seperti di room MIUI, atau bisa juga kita buat tampilan home screen dengan app drawer kalau kita suka dengan tampilan khas dari custom room. Selain itu di room ini juga menyediakan icon yang cukup banyak nih guys. Tinggal kita pilih aja mana kira-kira yang mau kita gunakan. Kalau tampilan iconnya ada yang nggak bisa kerubah, kita juga dapat merubahnya secara manual dengan menekan lama di icon aplikasi ini. Nah, di dalam sini kita bisa ganti iconnya sesuai dengan selera yang kita mau. Oh ya, ada satu lagi nih guys, fitur yang dimiliki oleh launcher ini, yaitu kita juga bisa ngelock aplikasi yang nggak mau kita hapus dari recent aplikasinya. Contohnya seperti ini guys. Lalu kalau kita mau melakukan split screen, juga bisa langsung dengan melakukan di dalam recent aplikasi ini. Menurut gue launcher ini udah paket komplit ya buat launcher yang digunakan di roomnya. Nah, kalau kalian mau menggunakan launcher ini dengan menggunakan room lain, kalian juga bisa menggunakannya dengan mendownload modul launcher dari OnePlus yang udah gue taruh di dalam deskripsi video ini. Kalau buat cara installnya, kalian tinggal flash aja modulnya, nanti launchernya bisa langsung kalian gunakan. Kemudian di bagian KS panel, nah di dalam sini fitur yang di bawah itu bisa dibilang lengkap banget ya guys. Dan kalian juga bisa menggunakan fitur animasi di dalam KS panel ini. Lanjut guys, kita masuk ke dalam menu setting. Di dalam menu setting, room ini sudah dipercantik dengan tampilan animasi. Contohnya kayak gini guys, ketika kita lagi lihat tampilan di menu settingannya, bakal ada tampilan animasi yang keren. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menu customize dan hub yang ini guys. Di dalam sini banyak menu yang bisa kita customize ya. Yang pertama kita masuk dulu ke dalam status bar. Nah, di dalam status bar ini banyak pengaturan yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti pengaturan gestur, lalu pengaturan jam, pengaturan baterai, pengaturan logo, dan juga terdapat pengaturan jaringan. Kemudian di sebelahnya ini di bagian tab quick setting terdapat pengaturan buat mengatur tampilan layout dari quick settingnya ya. Lalu terdapat juga pengaturan buat menambahkan header image di bagian KS panel apabila kita mau menambahkan gambar di bagian KS panelnya. Selanjutnya terdapat juga pengaturan style pada quick setting, lalu pengaturan gestur buat quick setting, pengaturan brightness, dan yang terpenting di sini tuh tersedia pengaturan buat info penggunaan data internet. Lalu buat menu lock screen di sini tersedia pengaturan buat nampilin visualizer pada tampilan lock screen-nya. Lalu pengaturan widget, animasi, dan juga terdapat pengaturan charging info. Lanjut guys, sekarang kita masuk ke dalam menu navigasi. Nah, kalian dapat mengatur untuk menu navigasi di sini ya guys. Kalau kalian belum kebiasa menggunakan gestur Android 10, kita juga dapat menggantinya menjadi 3 button navigasi. Selain itu, kalau kita mau menampilkan visualizer di bagian navigasi, kita juga bisa mengaturnya di menu ini guys. Lalu untuk pengaturan cepat pada tombol navigasi, kita juga bisa mengaturnya di menu ini. Kemudian, yang di sebelahnya ini terdapat pengaturan tab power ya. Dan juga di sebelahnya lagi terdapat pengaturan volume. Nah, buat tampilan tema di dalam dark theme ini, di room ini banyak ya guys style yang bisa kita gunakan. Dan kita bisa mengaturnya di dalam style wallpaper yang ini. Lalu pilih tanda tambah yang ini, kemudian next,
next, next. Dan di sini kita bisa gunain banyak style yang ingin kita gunakan. Selain itu, di dalam menu user interface ini juga terdapat pengaturan aksen warna, lalu switch style, dan juga terdapat pengaturan brightness slider. Banyak ya tema slider yang bisa kita gunakan di dalam sini. Buat selanjutnya di room ini kita juga bisa mengganti style buat navigasi 3 tombol di menu ini guys. Lalu di sebelahnya ini ada pengaturan rounded corner, dan di sebelahnya lagi terdapat pengaturan animasi di room ini. Nah, buat menu tambahan, di sini terdapat pengaturan Linux mode ya. Bisa kita gunakan di enforcing atau di permissive. Dan yang terakhir di menu ZenHub ini terdapat Device Spark, yang mana ini adalah aplikasi kernel Toolkit. Bisa dibilang sih ini pengganti dari Xiaomi Park yang nggak ada di dalam room ini ya. Nah, di sini kita bisa mengaturnya buat pengaturan CPU-nya guys. Di bagian governor ini kita bisa set mode apa yang mau kita gunakan. Ada power save kalau mau baterai kita irit. Terus mode performance kalau kita mau ngegame biar lancar, atau mode schedule kalau mau performa dan baterainya seimbang. Terus di sebelahnya ini juga terdapat pengaturan IO schedule, yang mana di dalam sini terdapat pengaturan buat ZRAM juga ya, biar makin lancar buat multitaskingnya nih. Nah, di sebelahnya lagi terdapat pengaturan buat TCP Kongestan. Kalian tinggal pilih aja nih guys, mana yang kira-kira cocok buat kalian gunakan. Oke guys, setelah puas bahas fitur dan kustomisasi di room ini, lanjut sekarang kita bahas buat masalah performa dari room Zen X ini guys. Oh ya, di room ini gue pakai stock kernel ya, dengan menggunakan tweak performance di dalam kernel Toolkit-nya. Nah, buat tes di Antutu menggunakan stock kernel mendapatkan 268.739 poin. Kalian bisa lihat di dalam sini guys, buat skor CPU cukup besar ya, mendapatkan 92.251 poin. Terus gue coba juga di dalam Geekbench, buat kinerja CPU single core mendapatkan 512 poin, dan multicore-nya di 1643 poin. Lalu buat CPU throttling, ini mendapatkan skor dengan rata-rata di 190 Gibbs, dengan maksimal di 195 Gibbs, dan minimalnya itu di 168 Gibbs. Nah, sekarang waktu kita coba buat tes gameplaynya nih. Di sini gue coba buat main PUBG dengan settingan smooth extreme. Waktu gue tes gameplaynya dengan menggunakan mode schedule ya. Waktu gue main tanpa ngerekam ataupun sambil ngerekam, ini asik banget ya guys. Drop FPS-nya wajar sih kalau cuman kadang-kadang, tapi emang kerasa banget sih buat smoothnya ini pas lagi main dengan menggunakan stock kernelnya ini. Buat panasnya waktu lagi main nggak begitu panas ya, masih dibilang normal lah guys. Kalau kalian masih kurang puas buat performanya dengan menggunakan mode schedule ini, kalian juga bisa menggantinya ke mode performance. Cuma ya baterai kalian nanti akan cepat habis. Terus yang terakhir buat masalah daya tahan baterai, biasanya room yang memiliki kostumasi yang banyak, daya tahan baterai akan berkurang ya. Tapi berbeda dengan room ini guys. Zen X ini mampu bertahan cukup lama buat main game, browsing, ataupun sosmed. Jadi bisa kita simpulkan bahwa room ini cocok buat kita jadikan sebagai room buat daily driver ataupun buat gaming. Lalu buat bugnya belum nemu ya guys, selama gue pakai room ini nyaman aja kok. Paling ya hanya bagian magic saja cat SDR portnya ini masih false. Tapi no problem lah. Yang penting selain memiliki fitur yang cukup banyak, room ini juga asik buat bermain game. Nah, itu dia guys, eksperiensi gue menggunakan Zen X OS update Oktober 2020. Nah, kalian udah nyobain belum room ini? Jangan lupa guys, komen di bawah. Oke guys, kalau gitu gue ajak kenalin, see you next video.